Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan habitat asli dari 360 jenis ular. Dari sekian banyak jenis tersebut, 77 diantaranya masuk dalam kategori ular berbisa. Salah satu ular berbisa yang harus diwaspadai tentu saja dari jenis viper. White-lipped pit viper identik dengan warna tubuh hijau terang. Memiliki daya adaptasi yang baik di habitat area persawahan dan rerimbunan pohon. Sering terlihat memiliki gerakan yang lamban, namun akan langsung menyerang dan menggigit jika terganggu. Racun bisa viper jenis ini bersifat hemotoksin yang dapat merusak sistem peredaran darah. Berbahaya sekali ini. Kecil. Walaupun kecil besar ini bisa berbahaya bagi masyarakat di sini kalau kena. Oke, ini jenisnya kobra. Nah, lazimnya biasanya di Jawa disebutnya ular sendok. Nah, kalau misalnya lihat warnanya, jadi kalau misalnya ular sendok ini, kalau misalnya Jawa bagian barat, dia biasanya hitam kelam walaupun sudah ganti kulit. Tapi kalau Jawa Timur, nah warnanya begini nih, kecoklatan sampai ada yang kekuningan. Bagus ya? Tapi memang geli sih ini, lihat nih. Nyangkutnya. Ini jantan apa betina sih, Mas? Ini Kira-kira jantan. Jantan? Ya, jantan. Apa? Size-nya lebih kecil kah? Lebih kecil, Ya, biasanya betina lebih besar. Kalau perempuan itu besar. Semakin padatnya pemukiman, membuat habitat satwa liar di alam sering terganggu, termasuk di Desa Posangit, Probolinggo. Faktor minimnya pengetahuan penanganan satwa liar membuat warga kerap panik ketika harus menghadapi salah satu predator darat ini. Nah, ini saya sama Pak Junaidi, saya lagi ada di Posangit, Probolinggo. Nah, di sini nih kalau misalnya lihat nih ada sungai. Sungainya lagi kering, nah aliran sungai ini langsung dari Bromo. Masyarakat biasanya ambil untuk penambangan pasir. Tapi kalau misalnya lihat habitat sekitar, ini habitat ular. Tapi yang dipersiapkan ini obat untuk penangkal kalau misalnya kegigit ya Pak? Iya, benar. Ini masih ramuan tradisionalnya ya? Iya. Kebun dan hutan merupakan habitat asli ular. Reptil melata ini memiliki peranan penting walaupun sering dicap berbahaya. Ih, itu. Oh iya, ular. Nyaru warna kulitnya. Kayak daun-daun kering. Ayah, kobra lagi. Loh, kok darah ya? Iya, berdarah. Luka kayaknya. Ular sendok atau kobra merupakan salah satu jenis ular berbisa berbahaya yang sering bersinggungan dengan warga. Namun keberadaannya memiliki peran penting bagi penjaga ekosistem dan rantai makanan. Berdasarkan fakta ini, kegiatan penyelamatan ular menjadi sangat penting untuk menghindari hewan ini dari perburuan manusia. Adanya ular di habitat asli membuat rantai makanan tetap terjaga.
Jadi rescue ini memang bersifatnya sementara, tapi yang pasti misinya sudah tercapai. Dia sudah kita jauhkan dari pemukiman warga. Iya. Memang begitu seharusnya. Jadi memang ular itu sendiri fungsinya dia menjaga ekosistem, kelangsungan ekosistem. Dia yang makan tikus. Ini kan banyak ladang-ladang nih di sini. Iya, Hama tikus, tikus, ya, kodok. Nah, itu memang dia yang menjaga ekosistemnya. Iya. Baiklah. Jangan kembali lagi ya ke dekat rumah warga. Yuk, Pak. Hutan bukan hanya menjadi tempat pohon-pohon besar kokoh berdiri untuk menghasilkan oksigen. Sebagai paru-paru dunia, hutan tropis Indonesia juga menjadi rumah yang nyaman bagi satwa-satwa endemik, tak terkecuali dari jenis reptil. Hari ini saya lagi barengan sama teman-teman dari Borneo Hairping Adventure. Yang kita lagi lakuin namanya hairping. Dasarnya sama kayak birding ya Bang Jaya. Cuma yang kita amati bukan burung hari ini, melainkan hewan-hewan melata. Kayak ular, kadal, kura-kura. Pergi! Pergi! Kamu lihat ini kalau dia lagi merasa terancam, Dia terus akan menggerakkan ekor. tuh ekornya gerak-gerak kayak gini nih. Wah, ini lilitannya. Lihat ekor panjang ekor kekeluaran bisa dilihat Ini. sampai lubang anus. Nah, itu kan pendek sekali. Ya ini. Ya ini atau short tail yang cukup langka gitu. Shorttail atau biasa disebut dipong tergolong perenang handal yang bergerak lebih cepat di air daripada di tanah. Reptil ini mendiami habitat pinggiran rawa-rawa atau di sekitar perkebunan sawit dan kelapa. Akibat pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan serta maraknya perburuan, status dipong kini terancam punah. Dengan spesies yang kita temukan tadi ini jenis short. Nah, ini ular yang saya pegang. Ini shorttail yang cuma ada di Kalimantan. Jadi endemiknya Kalimantan. Perbedaannya apa yang paling jelas? Bisa dilihat dari sisi kepala, kemudian juga warnanya dia lebih gelap. Warnanya Ya, lebih gelap. Kalau short tail yang di Sumatera dia lebih terang warnanya dan agak kemerahan. Ya, pergi. Dia kabur. Nah. Ayo, apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah namanya adalah ular sanca batik. Karena lihat tuh, kulitnya, motifnya mirip kayak batik. Ini masih baby ya Bang Jaya ukurannya? Masih baby banget. Kalau sudah besar, ukuran maksimalnya bisa sampai belasan meter. Motif kulit sanca kembang yang cantik menarik minat banyak orang untuk menggunakannya sebagai aksesoris. Akibatnya sering terjadi perburuan terhadap satwa ini. Meski gigitannya tak beracun, reptil ini memiliki bentuk taring yang melengkung dalam rongga mulut, sehingga kecil kemungkinan mangsa bisa lepas dari gigitan. Tercatat ular terberat memiliki bobot hingga 158 kg. Ular jenis ini juga mampu hidup hingga 25 tahun.